Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, hari ini tanggal 14 Desember 2023, pertengahan Desember dan menjelang Natal. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, hari ini masih bertemu dengan saya, Yohana Yunani, di Gemar Mimbar Online. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bersyukur sekali Tuhan masih memberikan hambamu ini tubuh yang sehat dan kuat, sehingga saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar menyampaikan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 15 ayat 1 yang demikian bunyinya. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saya lanjutkan ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat memberkati saya. Dan saya bersyukur sekali karena Tuhan begitu luar biasa mengasihi dan menegur anak-anak Tuhan, menegur saya. Dan kalau firman Tuhan ini juga memberkati Bapak Ibu dan semuanya, saya sangat bersyukur sekali. Firman Tuhan yang ada di sini yang akan kami sampaikan tidak untuk menghakimi, tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kalau saya ulangi lagi, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita tidak merasakan, seringkali kita tidak merasa apa yang kita katakan itu menyakitkan hati sesama. Mungkin dalam sepatah kata tidak merasa kalau hal itu menyakitkan sesama. Begitu pedasnya yang dikatakan, pedasnya cabai masih pedas mulut. Dan pedasnya mulut itu menyakitkan hati. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita koreksi kembali apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin saat-saat kita berkomunikasi dengan sesama, lidah ini kecil tetapi sangatlah berguna. Lidah ini kecil tetapi sangat bermanfaat. Lidah ini kecil tetapi bisa untuk hal yang positif dan hal yang negatif. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama saling hati-hati menggunakan mulut kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan mulut kita bisa memberkati. Dengan mulut kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau kita salah menggunakan mulut lidah kita ini, maka yang keluar bisa juga menyakitkan hati sesama. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini memberkati saya, menegur hati saya untuk lebih hati-hati menggunakan lidah dan mulut kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, marilah kita menggunakan lidah dan mulut kita ini untuk kata-kata yang baik. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12b dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi berkat kalau kita menggunakan mulut kita dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita itu yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita bersih, maka yang keluar dari mulut kita adalah yang baik-baik saja. Dikatakan dalam ayat 2, yaitu
Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Nah, berapa banyak orang menggunakan lidah kita hanya untuk kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang mengumpat, kata-kata yang kotor yang keluar. Itu adalah mulut orang bebal. Itu adalah mulut orang bebal yang mencurahkan kebodohan. Tetapi lihatlah perbandingannya. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus. Kita diberikan lidah oleh Tuhan, diberikan hati, diberikan pikiran. Mari kita gunakan sesuatu hal yang positif. Sesuatu yang memberkati. Saat kita bertemu dengan orang-orang yang seiman, saat kita bertemu dengan orang lain, kita jangan membicarakan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna. Karena apa yang kita keluarkan itu adalah hal-hal yang nantinya diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, ini bedanya ya saudaraku ya. Kalau lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Nah, kalau kita mempunyai ilmu, punya pengetahuan, mari kita saling bertukar pikiran, bertukar pengetahuan, sehingga apa yang kita miliki yang positif itu bisa kita salurkan ke orang lain ya. Tetapi kata-kata kotor buanglah itu jauh-jauh, kata-kata dusta buanglah jauh-jauh, karena itu tidak akan menjadi berkat. Kata-kata yang menghina, kata-kata yang merendahkan sesama, kata-kata yang tidak sopan, hendaklah kita orang-orang yang seiman itu dibuang jauh-jauh. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya membaca di dalam Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, mengapa Tuhan menciptakan lidah dua dan mulut satu? Nah, ini gunanya adalah telinga ini untuk cepat mendengarkan. Cepat mendengarkan, tetapi olah dulu dalam pikiran dan dalam hati. Jangan langsung dikeluarkan lewat mulut. Karena apa yang keluar di dalam hati kita itu, kalau hati kita baik, maka yang keluar adalah yang baik. Itu contohnya. Nah, itu tandanya. Kalau kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita itu, kalau hati kita baik, maka yang kita keluarkan baik. Nah, tetapi kalau kita cepat mendengar, tapi kita juga cepat marah, nah, itu adalah hal yang tidak baik. Mari saudara dikasih Tuhan, dengarkan dulu baik-baik, cerna, dan masukkan ke dalam hati. Apakah yang akan saya keluarkan nanti itu menyakitkan hati sesama, atau bahkan membuat orang ini putus asa kepada kita, ataukah apa yang kita ucapkan ini memberkati bagi orang lain. Nah, itu saudaraku. Makanya kalau kita mendengarkan sesuatu, dengarkan dulu baik-baik, jangan langsung diterima dan langsung kemudian marah. Nah, hal ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 saya ulangi, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, hendaklah cepat untuk mendengar. Nah, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, seringkali orang tersulut oleh kata-kata seseorang yang belum tentu benar. Seringkali kita mudah dikompori dengan hal-hal yang tidak penting. Mari kita saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menegur kita untuk kita lebih cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Hal ini supaya apa? Supaya yang kita terima itu bisa kita cerna di dalam otak, di dalam hati. Nah, kita bisa memilahkan
mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus kita sampaikan, mana yang tidak harus kita sampaikan. Nah, dengan kata-kata mulut kita bisa menjadi berkat. Dengan mulut kita menjadi teladan. Nah, dengan mulut kita banyak sekali orang diberkati. Nah, sebagai presenter, nah dengan lidahnya mereka begitu luar biasa diberkati dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai hamba Tuhan demikian juga, sampaikanlah kabar berita sukacita, kabar dari Tuhan, kabar yang kebenaran dari Tuhan, itu yang sangat penting. Kita tidak penting lagi untuk membicarakan kanan kiri yang tidak penting, ngerasani sana sini yang tidak penting, itu sangatlah tidak berguna. Mari sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, kita membawa mulut dan hati kita untuk menyampaikan sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang menjadi berkat dan memberkati. Buang jauh-jauh kata-kata yang kotor, buang jauh-jauh kata-kata yang tidak sopan, buang jauh-jauh amarah yang tidak ada gunanya. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, tetaplah semangat, tetaplah cinta Tuhan, tetaplah menjaga mulut dan hati kita. Kita yakin dan percaya firman Tuhan hari ini menegur kita dan saudara. Firman Tuhan hari ini tidak untuk menghakimi, tetapi untuk mengoreksi kita masing-masing, supaya kita dengan mulut kita ini kita menjadi berkat. Dengan mulut kita ini kita menjadi teladan bagi orang lain dan sesama dan keluarga terutama. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Renungan hari ini saya tutup sampai di sini, kiranya boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang sungguh luar biasa, firman Tuhan yang menegur hati saya, menegur bagi anak-anak Tuhan yang lainnya, kiranya boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah mulut. Kami mau memakai mulut, hati, dan pikiran kami untuk menjadi berkat. Kami mau meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Kami mau mendengarkan, lebih cepat mendengarkan dan lambat untuk berbicara. Kami mau Tuhan, supaya kami boleh mengeluarkan kata-kata yang positif dan memberkati bagi yang orang lain. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu kemanapun kami berada, kiranya kami boleh menjadi berkat dan terang dan teladan bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat berbakti, selamat bergemar, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.